gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will Shalom. Shalom jemaat House of Glory. Sungguh Dia Allah yang dahsyat buat kita semua. Kasih setianya, penghiburannya, sukacita melimpah atas kita umatnya. Walau kita berbeda ruang dan waktu saat ini, tapi kita percaya kuasa hadiratnya tetap sama di setiap rumah-rumah. Terlebih dahulu kita akan satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu peduli di setiap kehidupan kami. Kebaikan-Mu selalu kami rasakan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati memberikan setiap pujian penyembahan, tarian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah memberikan hari yang baru, semangat yang baru buat kita semua umatnya. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. He brings a new day in my life. Created the world and it is beautiful. He brings a new way
mau bernyanyi bagimu Tuhan. All the time God is good, and God is good all the time. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good. Say yes, say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. Hallelujah! All the time, God is good. Berkat tercurah, tercurah turun atasku. Berkat bersuka menerima berkat-Mu Tuhan. Yang tercurah, tercurah mengurapiku. Ajaib dan besarlah kuasa-Nya. Anggur tercurah, tercurah memenuhiku. Cita-citaku melimpah dalam hidupku. Yang tercurah, tercurah mengurapiku. Ajaib dan besarlah kasih-Nya. Ku bersyukur dan menyembah bagi Yesus yang perkasa. Ku memuji dan menari bagi Yesus selamanya. Berkat tercurah, tercurah turun atasku. Aku bersuka menerima berkat-Mu Tuhan. Yang tercurah, tercurah mengurapiku. Ajaib dan besarlah kuasa-Nya. Anggur tercurah, tercurah memenuhiku. Sukacitaku melimpah dalam hidupku. Yang tercurah, tercurah mengurapiku. Ajaib dan besarlah kasih-Nya. Ku bersyukur dan menyembah bagi Yesus yang perkasa. Ku memuji dan menari bagi Yesus selamanya. Berkat tercurah, tercurah turun atasku. Aku bersuka menerima berkat-Mu Tuhan. Yang tercurah, tercurah mengurapiku. Ajaib dan besarlah kuasa-Nya. Anggur tercurah, tercurah memenuhiku. Sukacitaku melimpah dalam hidupku. Yang tercurah, tercurah mengurapiku. Ajaib dan
berkasa. Ku memuji dan menari bagi Yesus selamanya. Tears drop when you reach the top. Now you can see how great it's all. I turn my morning into dancing. I sing na 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 na. I change because I'm glad you came. Your blessing come like rain. My life has changed. It's never the same because my Savior lives once again. Ku bersyukur dan menyembah bagi Yesus yang berkasa. Ku memuji dan menari bagi Yesus selamanya. Ku bersyukur dan menyembah bagi Yesus yang berkasa. Ku memuji dan menari bagi Yesus selamanya. Na 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 na. Ya 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 ya. Sorak-sorak. Na 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 na. Ya 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 ya. Beri sorak-sorak kemenangan karena Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kita boleh merasakan kasih-Nya dan kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar, Tuhan rela mati buat kita. Dan saya percaya kematian Tuhan Yesus itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku, antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Buah Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetiaan, firman
kasih Yesus selamanya. Kasih Yesus, Kasih Yesus selamanya. Haleluya, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. kami menyembah Kasih Kami besar, tinggikan nama-Mu Tuhan. kasih-Mu besar Kau atas yang kami. penuh kasih, Haleluya, Allah yang setia. Yesus. Haleluya. Terima Urapi setiap kami dengan Tuhan kuasa. Kami memuji, kami pujian syukur kami datang. Kami besar kasih-Mu Yesus, besar kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Yesus, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Besar kasih-Mu Yesus, sungguh besar kasih-Mu Yesus. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Dimanapun kau berada pada saat ini, percayalah, jangan takut. Tangan Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Apapun yang kau hadapi pada saat ini, Tuhan tahu. Tuhan memeratakan setiap gunung-gunung permasalahan. Allah kita sanggup, yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah pada saat ini. Kami tahu Tuhan membuka pintu-pintu, Tuhan membuka jalan-jalan, dan kami percaya pada saat ini terobosan terjadi. Dia akan menepati setiap janji-janjinya. Jangan takut, kami percaya masa depan kami cerah penuh harapan. Angkat tanganmu dan katakan, besar kasih-Mu Yesus. Dengan iman kita ucapkan, sungguh besar kasih-Mu Yesus, sungguh
besar kasih-Mu Bapa, sungguh besar kasih-Mu Yesus. Kami meraih kemenangan pada saat ini. Sungguh besar kasih-Mu Yesus. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memenuhi setiap kehidupan kami. Menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Janiku dengan api-Mu, dengan angin-Mu berhembusan di hatiku. Hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Lawatan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan lawatan-Mu. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Nyanyiku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di dalam hati kami Tuhan. Oh, hujaniku, pengampunan-Mu, Kau berikan kami kesembuhan, Kau berikan
Shalom jemaat House of Glory yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kalian pasti dalam kondisi yang luar biasa baik. Tuhan sudah memberkati kita selama 1 minggu ini, sudah menyertai kita, melindungi kita, dan hari ini, di hari Minggu yang baik ini, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baik ini. Kami boleh berada di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat, berkumpul dengan keluarga. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Tutup bungkus urapi kami, berikan kami kekuatan yang baru sehingga kami dapat melalui minggu yang baru Tuhan. Dengan penuh sukacita, penuh kekuatan dan pasti penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dari apa yang dikhotbahkan oleh Bapak Gembala tentang Nabi Elia. Bagaimana seorang Nabi Elia itu bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Satu cerita yang sudah sering kita dengar, satu cerita yang sudah sering kita baca di Alkitab dan mengagumkan. Memberikan kita kekuatan di mana Elia itu seorang nabi yang benar-benar dipakai Tuhan dan dia sendiri bahkan mengalami rapture, dijemput oleh kuda api untuk naik ke surga. Dan minggu lalu kita juga diajari oleh Bapak Gembala bagaimana kita harus berdoa untuk memperoleh kekuatan supaya kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Dan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita di minggu yang baik ini, di mana saya ingin kembali menceritakan tentang kisah Elia. Seorang nabi dan juga seorang yang dipakai Tuhan luar biasa dan dia berdoa hingga perubahan terjadi dalam kehidupannya. Mari kita buka terlebih dahulu di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai yang 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 44. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Latar belakang dari ayat ini adalah di mana Israel sudah 3,5 tahun tidak mengalami hujan sama sekali. Dan setelah itu Elia ini berdoa meminta hujan turun. Dan ketika Elia itu berdoa, Elia itu melihat, menyuruh bujangnya untuk naik ke atas gunung Karmel, untuk melihat ke arah laut. Ada enggak tanda-tanda akan hujan? Nah, setelah dilihat, enggak ada tanda-tanda apa-apa. Sampai 7 kali yang dilihat cuman segumpalan awan sebesar telapak tangan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini seringkali ketika mengalami satu masalah, kita berdoa, kita berharap supaya apa yang kita doakan ini dijawab oleh Tuhan menurut apa yang kita mau. Kalau misalnya kita sakit, kita minta supaya cepat sembuh. Supaya kita ini enggak sampai lama-lama sakitnya langsung sembuh. Bisa enggak? Bisa. Tapi yang perlu kita lihat selain mujizat yang Tuhan itu sanggup lakukan dalam kehidupan tiap-tiap umat manusia, ada juga yang namanya kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara harus tahu, bicara kedaulatan Tuhan, itu bicara tentang bagaimana Tuhan itu bisa melakukan apapun di dunia ini,
dia bisa melakukannya dimanapun, dan dia juga berhak melakukannya kapanpun dia mau. Artinya apa? Nah, kalau kita ini bicara, oh saya ini sudah berdoa berkali-kali, tapi kok masih menghadapi masalah seperti ini. Oh saya kepingin ada terobosan dalam keluarga saya, tapi kenapa masih begini? Hei, ingat, Tuhan sanggup. Tuhan pasti sanggup memberkati kita, buat terobosan dalam hidup kita. Tapi kita harus belajar dari Elia. Kita harus belajar bagaimana dia berdoa. Apa sih yang spesial dari doanya Elia yang harus kita pelajari dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ini melihat mujizat, bicara kedaulatan, Tuhan itu sanggup untuk merubah apa yang tidak ada menjadi ada, segampang membalik telapak tangan, saudara-saudara. Nah, maka dari itu khotbah saya hari ini, saya mau beri judul khotbah musim percepatan. Nah, bicara musim percepatan, saya ini terinspirasi dari satu tanaman yang namanya bambu. Tanaman bambu ini kalau kita lihat itu biasa-biasa saja. Tanaman yang menjulang tinggi ke atas. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, apa sih istimewanya pohon bambu ini? Pohon bambu ini kalau kita tanam pertama-tama, 3 tahun pertama dia tidak akan muncul. Dia akan terus ada di dalam tanah. Tapi setelah 3 tahun, dia akan mulai muncul menjulang tinggi. Dan dalam waktu 24 jam saja, pohon itu bisa tingginya sampai 1 meter. Artinya apa? Setelah 3 tahun, dia memiliki fondasi yang kuat, dasar yang kuat. Ketika dia itu dimunculkan dari atas permukaan tanah, dia akan menjulang tinggi. Dia menjadi pohon yang sangat kuat. Dia menjadi pohon yang tahan banting. Bahkan tercatat ada jenis bambu tertentu itu bisa tahan pada suhu minus 29 derajat Celcius, saudara-saudara. Bayangkan itu. Dan pohon bambu ini ternyata multifungsi. Bisa untuk furniture, bisa untuk bahan bangunan dan sebagainya. Dan pohon bambu ini kalau sudah usia di atas 3 tahun, dia menjadi kuat pohon ini. Nah, bicara masa percepatan, bicara mujizat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak lihat keadaanmu hari-hari ini. Dia tidak terkekang oleh kondisi, keadaan, masalah yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini kita bilang, usiaku ini loh sudah 50 tahun. Mau apa lagi sudah kayak gini? No, kita baca, ada ayatnya, Yoel pasal 2. Kita baca di kitab Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Artinya apa? Mungkin hari-hari ini kita merasa usiaku ini sudah 55 tahun, tapi hidupku kayak gini-gini aja. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, saudara-saudara. Tuhan kalau sudah tanam mimpi dalam hidupmu, Tuhan pasti sanggup membawanya menjadi kenyataan. Ayat ini jelas berkata,
Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Bicara apa? Bicara mungkin hari-hari ini, bahkan anak-anak muda yang usia 25, 26, mereka merasa mereka do nothing dalam hidup mereka. Mereka merasa mereka ini menyia-nyiakan waktu mereka, usia mereka. Sampai mereka bahkan mengalami depresi, banyak juga yang melakukan aksi bunuh diri. Mereka nggak sadar akan hal ini. Mungkin hari-hari ini kita terlihat seperti kita do nothing, tidak melakukan apa-apa. Tapi tetap percaya, tetap berharap, tetap berdoa saudara-saudara. Karena pada waktunya nanti, kalau kita sudah mulai muncul, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita akan muncul dan Tuhan melakukannya dengan ajaib. Dikatakan di sini dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Ayat ini pegang teguh saudara-saudara. Jangan takut. Kedaulatan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Apapun yang kita alami hari-hari ini, masalah apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan punya jalan keluarnya. Bahkan sebelum masalah itu menghadang kehidupan kita, Tuhan punya solusinya, Tuhan punya jalan keluarnya. Tapi namanya jalan keluar, kita harus jalan untuk keluar dari masalah ini. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita pelajari dari kisah Elia, ada cycle of prayer, siklus doanya Elia. Ada 3. Yang pertama, there is nothing, nihil. Di ayat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Banyak dari kita yang pernah berada dalam musim seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, tapi kayaknya Tuhan diam sama kita. Kayaknya apa yang kita doakan ini gak nyampe ke Tuhan. Seperti kita ini kalau menantikan orang transfer uang ke kita bolak-balik ke ATM, kita cek ada ndak uangnya udah masuk atau belum, kita merasa gelisah dan sebagainya. Ada kalanya seperti ini, tapi kalau kita lihat apa yang Elia lakukan, dia terus berdoa saudara-saudara. Dia membungkukkan kepalanya sampai berada di tengah-tengah kedua lututnya, menyentuh tanah. Siklus doa ini harus kita ketahui supaya kita tidak kaget, supaya kita ini bisa tahu, oh iya biasa kalau ini terjadi. Siklus yang kedua, go again. Tadi dikatakan Elia berkata kepada bujangnya, pergilah sekali lagi. Apa itu artinya saudara-saudara? Doa terus, dan terus. Terus dan terus. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Selama masih ada nafas dalam hidup kita, berarti Tuhan masih punya rencana besar bagi kehidupan kita. Tuhan masih mau pakai kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi Elia ini berdoa. Jangan kita ini berdoa. Kalau kita jadi Elia, mungkin bujangnya sudah disuruh 2, 3, 4, 5 kali. Ya sudahlah, mungkin Tuhan berkehendak lain. No. Minta Tuhan menjawab sendiri kepada kita. Tuhan akan beri jawaban yang tegas bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Nah, selain Elia, ayo kita belajar lagi dari murid Tuhan. Di kitab Lukas pasal 5, kita baca kitab Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai yang kedua.
Lukas pasal 5 ayat pertama sampai yang kedua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, saya stop di sini. Selain dari kisah Elia, ya, kita lihat di sini Tuhan Yesus itu dikerumuni orang. Mereka itu hendak mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Dilihat nelayan-nelayannya apa? Membasuh jalannya. Kalau kita pelajari kehidupan nelayan, nelayan kalau sudah selesai berlayar, ya, entah dia itu dapat tangkapannya ikan atau tidak dapat tangkapannya, yang dia lakukan apa? Membersihkan jalannya, saudara-saudara. Bicara membersihkan jalannya, bicara apa? Keep doing the right thing at the wrong moment. Terus lakukan yang terbaik, yang diajarkan Tuhan, meskipun keadaan ini tidak baik. Jangan kita ini semua terpengaruh oleh kondisi situasi kita. Simon, kalau kita lihat, dia itu sudah berlayar semalam-malaman, mencari ikan semalam-malaman, nggak dapat apa-apa, capek, tapi dia masih mau membersihkan jalannya. Kalau engkau sedang bekerja di sekuler kah, dimanapun engkau ditempatkan, kerja dengan sepenuh hati, lakukan yang terbaik. Meskipun kau tidak dihargai oleh pimpinanmu, meskipun tidak ada yang melihat apa yang kau lakukan, tapi lakukan itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bela engkau. Karena Tuhan tidak akan memberikan lebih kepada orang yang tidak peduli terhadap apa yang sudah dimilikinya, saudara-saudara. Kalau kita sudah punya sedikit dan kita tidak appreciate, kita tidak mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan, maka Tuhan tidak akan bisa berikan lebih. Kalau kita sudah punya rumah, tapi kita ini tidak rawat rumah ini dengan baik. Kalau ada yang rusak dibiarin, ada yang kotor ya dibiarin kotor, tidak pernah dicuci. Bagaimana Tuhan bisa percayakan yang lebih? Kalau kita punya kendaraan, dipercayai satu kendaraan, entah mobil, entah motor. Tapi kalau sudah kotor kita tidak pernah cuci. Ada yang rusak kita tidak berusaha memperbaiki. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan sesuatu hal yang lebih? Ayo, lakukan yang terbaik. Meskipun waktu itu kita mendengar doa kita belum dijawab. Terus cari Tuhan. Jangan patah arang, jangan patah semangat. Terus layani Tuhan, terus berdoa, terus beriman. Dan siklus yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Elia di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. Bicara tentang something is rising. Sesuatu ini sedang berkembang, saudara-saudara. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jangan pernah kita anggap remeh awal yang kecil. Jangan pernah kita anggap remeh suatu awal yang mungkin menurut mata manusia nggak ada artinya. Ketika saya belajar melayani di gereja ini, saya berawal dari seorang yang dipercayai oleh Bapak Gembala sebagai juru ketik. Juru ketik warta. Dan bicara juru ketik warta, bukan saya yang setting
apa yang akan diketik di warta ini. Enggak, sudah ada ayat-ayatnya, firmannya, apa yang akan diketik di warta. Saya cuma tinggal rubah dari hard copy menjadi soft copy. Dan itu yang saya lakukan. Awal-awalnya hati saya jujur berontak, saudara-saudara. Saya berangkat dari sekuler, saya kerja di sana, saya punya posisi di sana, bahkan sampai saya ini punya sekretaris segala macam. Tapi ketika saya dipercaya sesuatu yang kecil sama Bapak Gembala, saya dalam hati itu bilang, ini kan kerjaan sekretaris saya dulu. Kok malah sekarang saya yang kerja? Waduh, pelayanan apa ini saya? Bukan berkembang, tapi ini sudah mundur berapa langkah. Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi Tuhan itu bicara jelas kepada saya. Ada suara yang muncul, bilang begini, kamu mau enggak melakukan ini? Mau enggak? Nurut enggak? Kalau enggak mau enggak apa-apa, banyak yang mau. Banyak yang bisa aku suruh untuk gantikan kamu. Dan saat itu saya bicara, oh Tuhan enggak. Sudah kapok Tuhan. Sudah kapok. Aku nurut Tuhan. Dan dari sana saya dipercayai untuk pelayanan pembangunan gereja. Saya dipercaya menjadi asisten youth pastor. Dan pelan-pelan saya juga dipercaya untuk berkhotbah, saudara-saudara. Semua itu ada prosesnya. Semua itu ada awalnya. Coba cek di dunia sekuler. Orang-orang yang kategorikan sukses menurut mata dunia. Semua juga mulai dari satu awal yang kecil. Ketika Elia melihat, bujangnya itu melihat ada segumpal awan sebesar telapak tangan. Elia tidak menyia-nyiakan tanda Tuhan itu. Elia bahkan bangkit imannya, bahkan bilang sama punya, cepat suruh Ahab turun. Jangan sampai terhalang hujan. Bayangkan itu, dengan satu yang kecil, awal yang kecil, Elia berani nyuruh raja itu pergi. Dan Tuhan tidak mempermalukan Elia. Hari-hari ini, apa yang menjadi doa kita? Kita kepingin bisa keluar dari masalah. Kita kepingin kita bisa memiliki keluarga yang bahagia. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang terkena sakit penyakit. Kita kepingin mengalami kesembuhan. Ingat saudara-saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat. Allah yang hebat. Dia itu namanya Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, dan Jehovah Jireh. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana mau berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah 3 hal tadi, siklus tentang doa yang dilakukan oleh Elia, mulai dari tidak ada tanda apa-apa. Lalu Elia itu terus melakukan yang terbaik di sana. Terus berdoa, terus semangat. Dan Elia juga akhirnya tidak menganggap remeh satu awal yang kecil sekalipun. Ada sesuatu yang muncul dari doa yang dia lakukan. Maka kita menemukan 3 kunci. 3 kunci jawaban. Bagaimana kita mengalami masa percepatan dalam kehidupan kita. Musim percepatan ini semua kita rindu miliki. Kalau kita bicara siklus, bicara sistem. Kalau kita ini pingin beroleh tuayan. Kita sudah diajari oleh Bapak Gembala sejak dari dulu. Kita harus seperti petani mentalnya. Kita ini punya benih, tanah
kita punya tanah ini dibajak, habis itu benih ditanam, habis itu disirami, habis itu diberi pupuk, terus dijagai dari belalang-belalang, ya kan? Terus disirami, terus dijagai. Ada waktu di sana, ada proses di sana sampai itu sudah muncul, tanaman itu sudah muncul dan bisa kita panen, bisa kita tuai. Sistem ini masih berjalan, saudara-saudara. Sistem apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Itu masih berjalan. Tapi bicara musim percepatan, mungkin kalau kita tabur sekarang juga kita akan tuai. Itu kedaulatan Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan kita semua. Nah, bagaimana kita mengalaminya? Itu semua ada di Matius 7 sebenarnya, saudara-saudara. Ada 3. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan. Minta itu bicara doa. Doa non-stop, saudara-saudara. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah putus komunikasi dengan Tuhan. Ayo kita bangun. Saudara mau bukti? Kita buka Alkitab kita di kitab Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Di sana dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Saudara-saudara, jelas di sini dikatakan, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan ini sayang sama kita. Di setiap masalah, Tuhan itu sudah siapkan kunci jawabannya. Sudah siapkan solusinya untuk kita. Sehingga kita ini pasti kuat menanggung masalah yang kita hadapi. Doa, saudara-saudara. Masa sih kalau kita ini doa, Tuhan tidak bela sama kita? Enggak mungkin, saudara-saudara. Ayo kita semua kalau boleh jujur. Apakah ada dari kita, entah saudara atau saya, tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Kan enggak ada. Semua pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dan hari-hari ini pun, kalau kita bisa berjumpa via online seperti ini, dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, ini adalah mujizat Tuhan. Ini jawaban doa kita, saudara-saudara. Tapi kalau kita rindu mengalami musim percepatan dalam kehidupan kita, ayo saudara-saudara, kita sama-sama perbaiki mezbah, berdoa, cari Tuhan. Bukan cari dukun, saudara-saudara. Bukan cari orang pintar. Enggak perlu. Kita tahu masa depan kita. Masa depan kita ini cerah dan penuh harapan. Itu janji Tuhan. Kenapa Pak? Kok Bapak begitu percaya? Karena sejak saya lahir sampai hari ini, sekian puluh tahun saya hidup, Tuhan selalu lindungi saya. Tuhan selalu bela saya. Dan Tuhan selalu berkati saya sampai hari ini. Meskipun bicara proses sulit, berat.
Tapi setiap akhir proses saya tahu, oh ternyata Tuhan itu rindu saya itu berubah seperti ini. Memiliki karakter yang jauh lebih baik lagi. Ayo saudara-saudara, kita sama-sama satu keluarga House of Glory. Tangkap iman ini. Miliki iman. Saya pasti diberkati. Saya pasti mengalami mujizat Tuhan. Saya pasti mengalami terobosan Tuhan. Dan lihat, Tuhan pasti buat jalan di tengah padang pasir. Kunci yang kedua, carilah maka akan mendapatkan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Kemarin tanggal 25 itu secara internasional kita kenal dengan hari Thanksgiving. Hari ucapan syukur. Kalau kita hari-hari ini rindu mendapatkan bantuan dari Tuhan, mendapatkan mujizat, terobosan, jangan kita ini menggerutu, jangan kita ini bersungut-sungut saudara-saudara. Ayo kita belajar, cari Tuhan, bicara cari itu bicara usaha saudara-saudara. Bicara usaha itu kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bicara melakukan bagian kita. Kalau Tuhan suruh belajar tabur saudara-saudara. Bicara nabur itu jangan terus dikonotasikan dengan materi. Ayo kita belajar tabur apa? Tabur talentamu. Tabur doa-doamu. Tabur waktumu. Tabur pikiranmu. Kalau Anda tergabung dalam pelayanan, jangan pelayanan itu seolah-olah satu hal yang memberatkan kita. Kalau kita terlibat dalam satu pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja, beri yang terbaik saudara-saudara. Kita harus lakukan bagian kita. Jangan terus kita minta kuasa supernatural. Supernya itu bagian Tuhan, tapi yang natural itu bagian kita. Natural, apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa untuk orang lain. Kita tabur doa. Kita tabur waktu untuk orang yang butuh untuk dikuatkan oleh kita. Entah di FA, entah di gereja, entah di rekan kerja, entah di sekolah, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, famili kita, tetangga kita bahkan. Tabur saudara-saudara, lakukan yang terbaik. Dan jangan sampai kalau kita bicara menabur, kita masih buka Alkitab, kitab Maliaki 3 yang dibuka. No, cukup lihat kelakuan kita. Cukup lihat gaya hidup anak-anak Tuhan yang terutama ada di House of Glory. Cukup mereka ngerti, oh iya. Kalau mau nabur, lihat orang-orang House of Glory itu. Mereka itu suka nabur. Nabur apapun. Diajak pelayanan pekerjaan Tuhan, sukacita. Tapi kalau kita ini sudah diberi kepercayaan untuk bekerja di satu perusahaan. Terus kita ini merasa, halah gaji cuma sekian, ngapain kerja susah-susah? Ya sudah. Jangan harap engkau mengalami musim percepatan dalam hidupmu. Tuhan melihat hatimu. Ada perubahan karakterkah di sana? Apakah hatimu itu rindu bekerja beri yang terbaik itu untuk menyenangkan hati Tuhan kah? Itu yang Tuhan nilai. Tapi kalau kita ini selalu berhitung, selalu pakai kalkulatornya orang dunia, ya sudah. Apa yang kita lihat, ya itu yang terjadi.
Tapi kalau kita itu melakukan yang terbaik, belajar nabur yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, mata rohani kita itu bisa melihat kemana kita akan berada. Mungkin hari-hari ini kita berkata, keluarga saya ini tercerai-berai Pak. Mungkin untuk hari Natal bulan depan ini kami gak bisa kumpul. Lihat, suatu saat Tuhan bisa kumpulkan anggota keluarga itu jadi satu. Dan bisa merayakan Natal bersama-sama. Bisa enggak? Bisa. Anak saya Pak sudah keluar jalur. Saya sudah enggak tahu. Sekian tahun saya berdoa untuk dia. Tapi tidak ada perubahan. Jangan bilang tidak ada perubahan. Belum ada perubahan. Biar Tuhan yang tangkap. Percaya saudara-saudara. Percaya. Jangan berhenti. Kita lakukan bagian kita. Kita harus cari saudara-saudara. Seperti dalam Lukas 5 tadi. Kalau Tuhan itu mau khotbah kepada orang-orang yang mengerumuni dia, menurut saya Tuhan tidak perlu itu harus naik perahu dan bertolak ke air yang lebih dalam. Tuhan cukup berdiri di pinggir pantai berdoa, bisa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan duduk di dalam salah satu perahu. Dan itu perahu Simon. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan mau duduk, mau masuk dalam kehidupan kita, dan kita izinkan Tuhan itu ambil kendali kehidupan kita, maka percepatan demi percepatan itu akan kita alami saudara-saudara. Kedaulatan Tuhan itu dahsyat. Dan kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita supaya Tuhan juga memberikan bagiannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketuklah pintu hati Tuhan. Ketuklah pintu hati Tuhan. Kalau kita berdoa terus menerus dan belum ada jawaban, kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita supaya menyenangkan hati Tuhan, maka bagian yang terakhir supaya kita mengalami musim percepatan dalam kehidupan kita, kita harus menggedor pintu hati Tuhan. Bagaimana cara menggedor pintu hati Tuhan? Ketika kita mengalami masalah sekalipun, hal yang terburuk boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita tetap berharap pada Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita terus menaruh percaya dan harap pada Tuhan semata-mata. Maka Tuhan itu enggak akan tega saudara-saudara melihat kita ini menangis, melihat kita terus meratap. No, Tuhan akan menangis bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan buat mujizat dalam kehidupan kita. Air berubah menjadi anggur. Itu yang akan kita alami bersama-sama. Musim percepatan itu ada untuk kita semua. Asalkan kita lakukan bagian kita. Kita terus doa, jangan jemu-jemu. Dan di kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Dan kita harus tahu saudara-saudara, apabila kita mengalami musim percepatan ini, kita mengalami musim percepatan dalam kehidupan kita, bukan berkatnya yang menjadi tujuan akhirnya Tuhan. Bukan berkat saudara-saudara. Bukan supaya kita mengalami berkat.
Bukan supaya kita ini mengalami mujizat, tapi supaya ada keselamatan besar terjadi dalam kehidupan bangsa ini, saudara-saudara. Kalau kita mengalami musim percepatan, itu Tuhan ingin lakukan supaya apa? Supaya itu menarik perhatian orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya mendekat kepada kita, dan ketika mendekat kepada kita, kita bisa memuridkan mereka, mementori mereka, menginjil tentang firman Tuhan, mereka mengenal firman Tuhan dan mereka mengalami keselamatan. Dan itulah tujuan akhirnya, saudara-saudara. We are blessed to be a blessing. Kita diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Seperti di kitab Lukas 5, ketika Yesus itu menyuruh Simon, tebarkan jalamu. Ditebar jalannya. Saudara-saudara tahu, ikannya itu begitu banyak sampai hampir mau tenggelam. Itu bicara apa? Kalau kita ini tidak mengalami proses dari Tuhan, kita ini bisa sombong rohani, kita ini bisa jadi orang yang angkuh, karakternya jelek, lihat berkat itu kita bisa jadi serakah, tidak mau berbagi, dan kita akan tenggelam oleh berkat itu, saudara-saudara. Bicara tenggelam oleh berkat artinya apa? Hidup kita akan morat-marit, saudara-saudara. Kacau balau. Mungkin kita kaya secara materi, tapi secara keluarga tidak ada kebahagiaan. Dan banyak itu ceritanya sudah. Masa kita mau jadi cerita yang berikutnya? No, Tuhan rindu memberikan kita berkat, memberikan kita mujizat, dan juga kuasa untuk menikmati mujizat-mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Kita harus ingat, saudara-saudara, tujuan akhir dari masa percepatan ini bukan berkatnya, bukan mujizatnya, tapi keselamatan besar, biggest revival. Buktinya apa? Kalau saudara baca Lukas 5 secara terus, setelah Simon itu menangkap ikan segitu banyaknya, dibagi sama teman-temannya masih banyak, yang dia lakukan apa? Ditinggal semua, saudara. Bayangkan, ditinggal semua. Dia ngikut Tuhan. Ayo saudara-saudara, kita keluarga House of Glory, bangun mezbahmu. Musim-musim ini, musim-musim percepatan yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mungkin kita selama ini merasa, Tuhan kok gak ada perubahan ya. Tuhan, aku sudah mengabdi. Tuhan, aku sudah berdoa. Tuhan, aku sudah puasa. Tuhan, aku sudah belajar berubah, tapi belum ada perubahan dalam kehidupanku. Masalahku bukannya masih makin habis, makin banyak. Tuhan, ayo saudara-saudara. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti beriman, jangan pernah berhenti berdoa. Dan kami, tim penggembalaan House of Glory, semua berdoa supaya kita semua, jemaat, dan seluruh keluarga besar House of Glory mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan musim percepatan itu kita akan alami bersama-sama. Dan setelah mengalami musim percepatan, keselamatan besar akan terjadi bagi bangsa ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah boleh belajar Tuhan tentang Elia. Bagaimana Elia itu berdoa, bagaimana Elia itu bisa mengalami mujizat yang luar biasa Tuhan. Dan kami juga belajar hari ini Tuhan. Kami mau belajar supaya kami mengalami musim percepatan Tuhan. Percepatan supernatural yang Tuhan berikan untuk kami. Supaya kami dapat mengatasi semua masalah kami Tuhan. Dan kami akan menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan supaya kami jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kekuatan yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat memperoleh kekuatan yang baru untuk menghadapi minggu-minggu yang baru Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, di minggu yang baru, kami akan mengalami kemenangan besar, great winning Tuhan, great blessing, great covering. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu akan memberkati setiap kita. Amin. Mari saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau pakai lebih lagi Tuhan. Boleh lebih lagi Tuhan Kau pakai. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, dan juga berkati keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau saat ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan, biarlah kami boleh belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami percaya persembahan ini akan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 lai, 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 lai. Shalom, 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 lai, 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 lai. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih.
cinta kita semua. Pujilah Tuhan. Sekali lagi katakan, semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua. Pujilah Tuhan. Lebih semangat lagi. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Sama-sama katakan, Shalom, 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 la la la, la la la, Shalom, 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 la la la, la la la. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.